Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami diberi tema tentang menjadi pribadi muslim yang kuat. Sungguh kalau kemudian kita bicara tentang kekuatan, belajar dari sejarah peradaban umat Islam ketika Rasulullah SAW hijrah lil fuqara'il muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ini adalah Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Di dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita, sesungguhnya kaum muslimin itu di awal peradaban ketika tidak dalam keadaan yang kuat. Rasulullah SAW bersama para sahabat bahkan dinyatakan oleh Allah lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka adalah orang-orang fakir yang kemudian berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, yang mereka ketika kemudian hijrah dalam rangka untuk mencari keberkahan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah gambaran manakala kemudian kita lihat banyak para sahabat yang kemudian ketika mereka hijrah harus meninggalkan seluruh apa yang mereka miliki. Barangkali secara khusus kita akan mencoba menilik, ini bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi salah satu sahabat Nabi yang mudah-mudahan bisa menjadikan ibrah buat kita, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu, kalau kita mengenal pribadi Abdurrahman bin Auf, beliau dikenal yang hijrah 2 kali. Kapan? Manakala kemudian perintah hijrah itu datang pertama, saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, di mana pada waktu itu Utsman bin Affan memimpin rombongan pergi ke Habasyah, dan di sana Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu sahabat yang kemudian hijrah. Kemudian hijrah kedua tentunya adalah hijrah membersamai baginda Rasulullah SAW ketika mereka hijrah ke kota Madinah. Nah, menariknya ini kita langsung singkat menuju ke hijrahnya Abdurrahman bin Auf di kota Madinah. Ketika beliau hendak hijrah, mendapatkan halangan, mendapatkan rintangan dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai orang yang memiliki kedudukan sosial yang kuat, kemudian juga orang kaya. Mereka khawatir kalau kemudian Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke kota Madinah, pun juga akan dibawa ke Madinah dan juga akan semakin menguatkan barisan Muhammad SAW. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Maka mereka cekat Abdurrahman bin Auf dan kemudian mereka tawarkan apabila menggagalkan rencana tidak jadi hijrah, maka mereka akan memberikan Abdurrahman bin Auf itu kedudukan yang lebih mulia dibanding sebelumnya dan akan dijadikan pengusaha paling hebat, paling terkenal. Itu yang kemudian dijanjikan oleh orang-orang kafir. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak bergeming, dia tetap ingin hijrah. Maka kemudian orang-orang kafir meminta kalau memang mau hijrah harus meninggalkan seluruh harta kekayaannya, aset-asetnya harus ditinggal di kota Mekah. Mereka tidak rela kalau Abdurrahman bin Auf yang mendapatkan kekayaan memang di kota Mekah, meskipun barangkali dia adalah seorang pedagang yang malah melintang ke negeri yang lain. Tetapi ketika kekayaan sudah sampai ke kota Mekah, mereka minta supaya Abdurrahman bin Auf tidak membawa kekayaannya untuk dibawa ke Madinah. Dan Abdurrahman bin Auf kemudian mengiyakan, dia tetap hijrah tanpa membawa kekayaan. Bahkan istrinya Abdurrahman bin Auf ketika kemudian diajak oleh Abdurrahman bin Auf ke
tetapi dicegat oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu memberikan mereka menawarkan kepada istrinya Abdurrahman bin Auf, kalau dia tidak ikut hijrahnya Abdurrahman bin Auf, maka seluruh kekayaan Abdurrahman bin Auf akan diberikan kepada mereka. Tetapi kalau mereka ikut hijrahnya Abdurrahman bin Auf, maka mereka juga harus meninggalkan seluruh kekayaannya. Kira-kira kalau menurut ibu-ibu, pilih Abdurrahman bin Auf ikut suaminya atau pilih harta? Suami. Ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf memilih harta. Istrinya Abdurrahman bin Auf memilih harta. Ya. Pada saat itu, ketika Abdurrahman bin Auf beliau hijrah, sesungguhnya dia tidak membawa apapun kecuali baju yang menempel di badannya. Nah, uniknya ketika sudah sampai di kota Madinah, ternyata Rasulullah SAW itu beserta para sahabat sedang membangun Masjid Quba. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu ketika datang langsung kemudian ikut dalam proses pembangunan Masjid Quba. Dan saatnya ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan para kaum muhajirin dan ansor, ternyata qadarullah Rasulullah SAW ini adalah sosok yang tahu benar, paham benar atas kaum Islam itu dipersaudarakan. Sebagaimana kita yang kemudian hadir di sini, insya Allah persaudarakan kita bersama. Amin. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Dan perlu Bapak Ibu serta adik-adik tahu, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu adalah Sa'ad bin Rabi, pemilik setengah kekayaan kota Madinah. Ini unik. Kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah SAW tahu yang namanya sekufu itu seperti apa. Maka Rasulullah SAW tahu benar bagaimana atau siapa yang kemudian harus dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, yaitu Sa'ad bin Rabi, pemilik setengah kekayaan kota Madinah. Bapak Ibu, ada satu percakapan yang kemudian tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban umat Islam. Manakala Sa'ad bin Rabi kemudian datangi Abdurrahman bin Auf, dan mereka pun kemudian ada obrolan. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf ditawari oleh Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi berkata, "Ya saudaraku, aku tahu engkau dulu adalah orang kaya. Aku bagi hartaku menjadi dua, setengah untukku, setengah untukmu." Nah, di dalam athar yang sampai kepada kita, Sa'ad bin Rabi itu punya istri dua. Kemudian dia minta kepada Abdurrahman bin Auf, dia sampaikan bahwa aku ini punya istri dua. Pilihlah salah seorang yang kau sukai, maka akan aku cerai, dan nanti setelah masa iddah silahkan kau nikahi. Ibu-ibu, apunten, bukan berarti kemudian menjadikan perempuan ini sebagai barang yang kemudian bisa dibagi. Karena secara fikih, kalau memang ternyata Abdurrahman bin Auf pada saat itu mengatakan iya, dan ternyata memang benar dia memilih salah satu istrinya Sa'ad bin Rabi, maka apabila memang sudah dicerai oleh Sa'ad bin Rabi dan habis masa iddah, dan perempuan itu tidak mau dengan Abdurrahman bin Auf, juga nggak apa-apa. Konteksnya sebenarnya bukan persoalan membagi istri atau benda, tetapi bagaimana kemudian persaudaraan yang dibangun oleh umat Islam ini. Kalau mau sejenak untuk merenungi bagaimana seorang yang kemudian punya aset, punya kekayaan, punya harta, kemudian ada saudaranya dan dia bagi hartanya itu menjadi dua. Kalau dia punya rumah, rumahnya dibagi jadi dua. Kalau dia punya uang di tabungan, tabungannya dibagi jadi dua. Sama persis. Dia punya kendaraan, nah, kalau kendaraan ya paling tidak dijual dulu kemudian dibagi jadi dua. Tetapi inilah yang kemudian ditawarkan oleh sahabat Sa'ad bin Rabi. Mengapa kemudian ini tercatat di dalam tinta emas sejarah peradaban umat Islam? Karena sebenarnya banyak juga sahabat yang ditawari setengah dari
harta dari kaum Ansor, karena memang semangat orang-orang Ansor itu adalah berbagi. Maka kemudian yang terjadi adalah ternyata Abdurrahman bin Auf menolak. Pada saat itu dia sampaikan, aku berdoa untuk keberkahan hartamu, aku berdoa untuk keluargamu. Terima kasih. Ini satu ungkapan menolak sebenarnya. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar. Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah, maka pada saat itu Sa'ad bin Rabi yang sebenarnya dia juga tidak paham ya, bisa jadi awal gagal paham ya. Kenapa kemudian ditawari harta, ditawari perempuan, dan segala yang dia punya ternyata ditolak oleh Abdurrahman bin Auf, dan dia hanya minta untuk ditunjukkan pasar. Maka kemudian Sa'ad bin Rabi tunjukkan di mana letak pasar itu. Ini menjadi menarik. Kenapa? Ketika Abdurrahman bin Auf kemudian sampai ke pasar, yang dia lakukan adalah melakukan pengamatan pasar. Apa yang kemudian dibutuhkan oleh orang-orang di kota Madinah ini? Ternyata yang dia tangkap bahwa orang-orang Madinah ini butuh perkebunan dan dia memerlukan peralatan, bisa jadi cangkul, arit, dan macam-macam gitu. Maka dia akhirnya dengan modal ini barangkali kalau dia tidak punya modal uang, tetapi dia beli barangnya pedagang lain. Dia beli cuman tidak menggunakan uang secara langsung. Istilahnya jatuh tempo. Jadi kalau dia beli sekarang bayarnya besok. Dan ini juga menjadi akar buat kita kalau kita melakukan jual beli boleh cash tempo. Cash tempo ini awalnya salah satunya kemudian dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Hari ini dia beli barang, hari itu juga kemudian laku, uangnya besok dibayarkan ke pemilik atau pedagang yang dia ambil barangnya. Begitu terus. Sampai kemudian dalam kurun waktu 1 bulan ternyata satu saat ketika Abdurrahman bin Auf ikut sholat, dia sudah memakai baju baru dan kemudian pakai wangi-wangian. Rasulullah SAW sebenarnya heran. Setelah sholat kemudian Rasulullah SAW menyapa Abdurrahman, ya Abdurrahman, apa yang terjadi denganmu? Karena biasanya kalau orang pakai baju baru kemudian pakai wangi-wangian seperti itu adalah dia pasti punya hajat. Kemudian dia sampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dia hendak menikahi perempuan Madinah. Bapak Ibu, boleh dibilang perempuan Madinah atau menikah pada saat itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena perempuan Madinah itu terkenal dengan mahar yang sangat mahal. Maka kemudian ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf apa maharnya. Kemudian diberitakan emas yang. Nah, setelah 3 bulan berjalan, Abdurrahman bin Auf ini kemudian dia tercatat sebagai orang terkaya nomor 3 di kota Madinah. Perlu Bapak Ibu tahu, setelah kemudian jualan peralatan perkebunan itu atau pertanian, maka Abdurrahman bin Auf itu sebenarnya dia jualan kambing. Nah, menariknya ketika dia jualan kambing, ternyata dia menjual kambing itu bukan dengan harga yang lebih mahal, tidak juga kemudian sangat rendah. Kenapa? Karena kalau dia jual sangat mahal juga nggak laku, dijual sangat rendah juga nggak balik modalnya. Maka dia jual pokoknya cukup impas. Keuntungannya dari mana? Konon keuntungannya dari tali yang mengikat kambing itu. Jadi sebagaimana mungkin kalau kita lihat toko-toko kelontong di pinggir jalan itu, kalau mereka jualan beras, jualan gula itu untungnya itu bisa jadi sangat sedikit. Saya yang biasa di proyek bangunan begitu, itu kalau toko material biasanya jualan semen itu ya pas paling lebih cuma Rp500 dan itu pun ongkos transport dari toko ke tempat proyek. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari jualan-jualan yang lain gitu. Mungkin kalau toko kelontong ada sabun cuci, sabun mandi, sampo, makanan-makanan kecil dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian dilakukan Abdurrahman bin Auf. Dia memiliki konsep penjualan yang sangat unik sebenarnya. Di samping itu, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang yang kemudian menginisiasi pasar di Madinah.
Perlu dicatat oleh kita, sesungguhnya kota Madinah itu ekonominya dikuasai oleh para juragan konglomerat dari Yahudi. Pasarnya Madinah itu susah untuk dimasuki oleh pengusaha lain. Hanya orang-orang Yahudi yang kemudian menguasai pasar di sana. Jadi yang namanya konglomerasi itu ya melakukan monopoli. Siapa yang memonopoli? Memonopoli orang-orang Yahudi. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ini? Yang dia lakukan, dia melihat bahwa ada salah seorang sahabat Ansor yang memiliki tanah di dekat pasarnya Madinah ini. Maka kemudian dia memberikan ide kepada pemilik lahan itu. Bagaimana kalau kemudian dipetak-petak tanahnya, kemudian dipakai untuk jualan gratis. Sekali lagi, gratis, tidak usah bayar. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak para pengusaha-pengusaha muda jualan-jualan, kalau dalam istilah milenial sekarang kan startup ya. Orang-orang yang mengawali jualan ini kan susah untuk masuk pasar Madinah. Maka yang mereka lakukan ketika melihat peluang, ini ada pasar baru, maka mereka kemudian datang ke pasarnya Abdurrahman bin Auf, jualan di sana. Dan tentunya Rasulullah SAW memberikan sibgoh, memberikan celupan-celupan bagaimana jualannya orang beriman itu. Salah satunya adalah kalau memang mau jualan ya jangan merugikan. Sebagaimana firman Allah, wailul mutaffifin. Itu kan celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Karena memang pada masa jahiliyah dulu orang-orang itu ketika jualan mungkin beli beras 1 kilo ya kasihnya 900 gram atau 800 gram, tidak penuh hitungannya. Tetapi Rasulullah SAW justru mengajarkan kalau kemudian jualan misal 1 kilo, ya beri 1 kilo, bahkan lebih dari 1 kilo itu. Meskipun kemudian pada saat itu para sahabat heran, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bukankah kita akan rugi? Tidak. Dan ternyata ketika dipraktekkan jualannya terutama orang-orang Islam ini menjadi menarik para pembeli, sehingga pasarnya Yahudi itu ditinggalkan dan mereka kemudian beralih ke pasarnya orang-orang Islam. Dan ternyata solidaritas yang kemudian terbangun di sana, meskipun di sana gratis pasarnya, tetapi ternyata orang-orang yang kemudian jualan di sana ini dengan mungkin bisa jadi uang kebersihan, uang keamanan dan sebagainya, mereka kemudian berinfak kepada pemilik tanah. Dan Abdurrahman bin Auf sebagai pengelolanya. Dan ternyata infak yang diberikan oleh orang-orang yang jualan di sana lebih besar dibanding uang yang dikutip di pasarnya Yahudi. Jadi justru infak yang diberikan oleh orang-orang yang jualan di pasar yang baru ini lebih besar dibanding sewa. Ini bahasanya mungkin kalau sekarang yang diberikan oleh orang-orang yang jualan di pasarnya Yahudi. Sehingga kalau kemudian kita bicara dalam konteks kekayaan, sesungguhnya ketika 1 tahun berjalan, ternyata Abdurrahman bin Auf ini sudah menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Dalam 1 tahun sudah menjadi orang yang terkaya di kota Madinah. Uniknya, kalau kemudian kita bicara bagaimana Abdurrahman bin Auf ini membangun kekayaannya, sesungguhnya bukan dengan jalan menabung, Bapak Ibu. Konsep kapitalis, materialis itu, kalau kemudian kita bicara kaya itu pangkalnya apa? Atau pangkal kaya itu apa? Menabung. Menabung pangkal kaya. Benar bukan itu? Apa? Oh, hemat pangkal kaya, Masya Allah. Hemat bukan menabung ya? Menabung itu untuk membuat kaya, menabung. Tapi benar ya menabung jadi kaya? Bisa. Menabung kira-kira bisa jadi kaya kan? Bisa. Kalau penghasilannya sehari 100.000 kira-kira mau nabung berapa? 20.000. Kalau setahun jadi berapa itu, Bu? Nah, kita beli itu 7.200.000. Uang 7.200.000 membuat kita jadi kaya nggak, Bu? Untuk beli motor aja nggak bisa, dapatnya saya bisa second.
Bisanya second Bisa kan. second. Kan judulnya motor. Kalau tiket motor. Menabung itu bukan jalan untuk menjadi kaya di dalam konsep Islam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, demi zat yang ubun-ubunku menggenggamnya, tidaklah berkurang harta orang yang bersedekah dan orang tawadhu itu menjadi mulia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat itu untuk sedekah. Dan bagaimana sedekahnya? Ya sedekahnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ansor di awal. Mereka ketika bersedekah minimal setengah dari yang mereka punya. Maka kita bisa lihat sejarah mencatat ketika Abdurrahman bin Auf itu masuk di perang Badar, beliau menginfakkan fi sabilillah 2000 dinar. 2000 dinar ini adalah separuh dari kekayaan, karena total kekayaan Abdurrahman bin Auf pada waktu itu adalah 4000 dinar. Begitu juga ketika di dalam riwayat yang lain, di mana umat Islam pada saat itu sedang menggalang dana, maka Abdurrahman bin Auf itu menyumbang 1.500 ekor unta dan 500 ekor kuda. Pada saat yang bersamaan, sahabat Umar bin Khattab itu menginfakkan separuh kekayaannya. Abu Bakar menginfakkan seluruh kekayaannya. Ketika Abu Bakar ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Kalau Abdurrahman bin Auf ketika kemudian ditanya, karena sahabat mengira, wah ini sudah diinfakkan semuanya kekayaan, karena 1.500 ekor unta dengan 500 ekor kuda itu sudah melebihi kekayaannya Abu Bakar pada saat itu. Ternyata Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, di rumahku masih ada separuhnya ya Rasulullah. Jadi ini separuh kekayaannya. Dan menjadi catatan buat kita juga bahwa sesungguhnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang kemudian menjamin kehidupan Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW wafat. Pada saat itu ketika Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf itu menjual aset kebunnya seharga 40.000 dinar, dan uang 40.000 dinar itu kemudian diberikan kepada Ummul Mukminin. 1 dinar berapa? 1 dinar itu 4 gram lebih. Kalau 1 gram emas sekarang berapa? 700 kalikan 4, ya kurang lebih 3 juta lah ya. 3 kali 40.000 dinar. Hitung sendiri nanti pakai kalkulator. Dan itu dana pensiun yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Ummul Mukminin. Menariknya, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok yang ketika dia masih hidup, Rasulullah SAW sebagaimana yang kemudian dijanjikan oleh Allah Ta'ala, Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat ke-8 yang masuk di dalam as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam. Bahkan ketika dia masih menghirup nafas dunia ini, Allah sudah janjikan surga kepadanya, di mana Rasulullah SAW sampaikan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, saat Tolhah, dan sampai kemudian Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga. Tetapi di riwayat yang lain disampaikan pernah satu ketika di saat penduduk Madinah gempar. Kenapa? Karena ada iring-iringan kendaraan unta sebanyak 700 ekor membawa barang dagangan. Ini kafilahnya Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Madinah, membuat ricuh menjadi ramai. Dan kabar itu sampai kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Dan kemudian Bunda Aisyah berkata kepada orang yang memberitahunya, sebentar, sepertinya aku ingat sesuatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga perlahan-lahan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan merangkak. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Abdurrahman bin Auf itu akan terlambat setengah hari masuk ke surga.
sebenarnya konteksnya bukan perlahan-lahannya, merangkaknya, atau setengah hari tertunda, tetapi sesungguhnya masuk surga. Sedangkan kita kan belum ada jaminan surga, dan belum tentu juga kemudian kita bisa merangkak ke surga. Wow. Tetapi ini seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, cuman kelihatannya agak lama hisabnya. Karena apa? Karena harta kekayaannya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf sampai kepada Bunda Aisyah. Dia datang kepada beliau dan menyampaikan, "Ya Ummul Mukminin, persaksikanlah 700 ekor unta beserta barang dagangannya aku infakkan untuk penduduk Madinah." Maka sebanyak itu kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf disedekahkan untuk orang-orang Madinah. Dan anehnya sebenarnya, kalau kita lihat kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu, sesungguhnya semua penduduk Madinah merasakan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Mereka itu sudah menganggap bahwa hartanya Abdurrahman bin Auf itu adalah harta mereka. Tercatat, sepertiga penduduk Madinah dibebas hutangkan, dibayar hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita punya utang biasa, karena pada zaman Nabi pun juga banyak yang punya utang. Sepertiganya punya utang, dan sepertiganya dibayar utangnya oleh Abdurrahman bin Auf, lunas. Sepertiganya lagi mendapatkan sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi mendapatkan suntikan modal dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, ini bertambah aneh ketika Rasulullah SAW wafat. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini menghimpun orang-orang ahlul badar. Jadi orang-orang yang memang kemudian pernah ikut perang Badar atau membersamai perang Badar pada saat itu. Ini adalah generasi umat Islam yang mereka masih hidup. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf memberikan masing-masing itu 400 dirham. Mengapa kemudian ini agak aneh? Karena salah satu yang menjadi ahlul badar itu adalah Utsman bin Affan. Ternyata uang 400 dinar, meskipun itu banyak, 400 dirham itu banyak, tetapi sebenarnya sangat kecil bagi sahabat Utsman bin Affan. Karena asetnya Utsman bin Affan tentunya triliunan. Dia adalah salah seorang konglomerat kaum muslimin. Tetapi ternyata ketika kemudian mendapatkan 400 dirham diterima oleh Utsman bin Affan, dan para sahabat kemudian terheran-heran, "Ya Utsman, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau terima 400 dirham itu? Bukankah kekayaanmu menggunung?" Maka jawab Utsman bin Affan, "Sesungguhnya aku ingin menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf karena hartanya suci, berkah, dan tidak ada syubhat di dalamnya." Jadi harta yang kemudian hadir bersih, berkah, kemudian tidak ada syubhat, ini bukan halal dan haram ya. Ini persoalan syubhat. Ternyata tidak ada syubhat di hartanya Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah, bahkan ketika Rasulullah SAW pun sudah meninggal, tidak membuat sahabat Abdurrahman bin Auf ini kemudian menjadi kendor di dalam ibadah. Karena tercatat Abdurrahman bin Auf ini setiap malam qiyamul lail, tahajud. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap qiyamul lail khatam Al-Quran. Setiap qiyamul lail hafal Al-Quran. Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. 30 juz selesai di dalam qiyamul lailnya Abdurrahman bin Auf. Nah, pribadi beliau adalah pribadi yang kemudian Allah berikan kekayaan. Ujiannya memang kekayaan. Bahkan dia sempat kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain, "Sesungguhnya bila aku menemukan satu bongkah batu, ku angkat batu itu, maka akan aku temukan di bawahnya kepingan emas." Ini saking pinternya Abdurrahman bin Auf itu menjadikan apa yang ada di tangannya menjadi bernilai ekonomi. Bapak Ibu, kalau kemudian kita bicara tentang harta, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang luar biasa. Bagaimana dengan urusan yang lainnya? Ternyata Abdurrahman bin Auf itu meskipun dia kaya, tetapi ketika panggilan untuk jihad itu ada, maka dia panggil seruan itu, sehingga dia membersamai Rasulullah SAW di dalam setiap perangnya. Tidak ada ceritanya orang kaya ketika ada panggilan untuk perang jihad, dia kemudian, "Saya nggak usah ikut aja lah, saya nyumbang duit
saya nyumbang kendaraan saja, saya tidak perlu hadir. Tetapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Selain kemudian dia sumbangkan hartanya, dia juga bersamai Rasulullah SAW di dalam perang. Bahkan ikut di dalam barisan orang yang kemudian ikut berperang. Bahkan di dalam peristiwa perang Uhud, di mana pada saat itu Rasulullah SAW jatuh ke dalam gua dan kemudian mendapatkan sabetan di punggungnya. Rasulullah SAW itu sebenarnya menggunakan baju besi, tetapi karena sabetan yang sangat kuat sehingga ada potongan pedang senjata lawan yang sampai menancap di pundaknya Rasulullah SAW, dan kemudian ada kepingan besi yang menempel menancap di pipinya Rasulullah SAW. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf membersamai beliau, dan Abdurrahman bin Auf itu hendak mengambil pedang yang menempeli potongan besi yang ada di badan Rasulullah SAW. Dia tidak mengambilnya dengan tangan karena susah. Maka yang dia lakukan adalah menggigit kepingan besi itu. Lepas, iya, lepas. Tapi lepas juga gigi serinya. Gigi seri depannya Abdurrahman bin Auf itu tanggal. Karena apa? Karena mengambil potongan besi yang menancap di badannya Rasulullah SAW. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu meskipun cakep badannya, tinggi, kemudian kulitnya putih dan bersih, dadanya bidang dan sebagainya, tetapi ompong. Sehingga bahkan di dalam riwayat kalau dia bicara setelah kejadian itu cadel. Dan menariknya, dengan apa yang ada pada diri Abdurrahman bin Auf tidak menjadikan dia menjadi orang yang berpakaian perlente, dalam arti berlebih-lebihan di dalam busana. Karena sungguh para sahabat itu mengatakan seandainya orang belum pernah mengenal Abdurrahman bin Auf, dia tidak akan bisa menemukan dirinya di antara para pelayannya. Maksudnya bajunya sama, seragam, bahkan tidak lebih baik dibanding para pelayannya. Ini yang kemudian ada pada sisi Abdurrahman bin Auf. Di sisi yang lain, Abdurrahman bin Auf pun juga orang yang kemudian tidak berlebihan di dalam urusan makanan. Bahkan seringkali ketika dia hadir di dalam jamuan, dia kemudian tidak sentuh makanan itu. Bahkan yang terjadi beberapa kali beliau kemudian bersedih hati ketika melihat ada jamuan yang lebih dari biasanya, karena dia teringat atas apa yang kelak nanti akan dihisab Allah atas dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selain kemudian kita bicara tentang kekayaan, kemudian penampilan, perjuangan beliau, maka sesungguhnya satu hal yang kemudian menarik dari sisi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu memiliki kesempatan 2 kali untuk menjadi khalifah. 2 kali. Isyarat tentang kepemimpinan Abdurrahman bin Auf itu sebenarnya sudah ditandai. Satu saat ketika perang Tabuk, itu Rasulullah SAW yang pada waktu itu subuh, biasanya atau kalau sholat itu Rasulullah SAW senantiasa menjadi imam. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW itu perutnya lagi dalam keadaan kurang nyaman, sehingga dia perlu untuk ke belakang dulu. Dan kita jangan bayangkan ke belakangnya itu sebagaimana kemudian hanya di ruang sebelah, tetapi jauh di permukiman sana, atau jauh di tempat yang dari tempat orang-orang itu berkumpul. Nah, ketika Rasulullah SAW itu buang hajat, ternyata Rasulullah SAW itu sangat lama. Para sahabat itu khawatir kalau seandainya Rasulullah SAW itu tidak datang sehingga subuh lewat. Maka kemudian mereka pun berinisiatif untuk meminta salah seorang sahabat untuk menjadi imam. Dan siapa yang terpilih? Dialah Abdurrahman bin Auf. Bahkan ketika kemudian sholat, ternyata Rasulullah SAW menjadi makmum yang masbuk. Sahabat pada khawatir, astagfirullah, jangan-jangan tidak sah, jangan-jangan tidak sah. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW di situ dan Rasulullah SAW jadi makmum. Tapi ketika kemudian Rasulullah SAW salah, dia mengatakan bahwa sholatnya adalah sah. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, memang kemudian terjadi perebutan kekuasaan. Dalam tanda kutip, mereka berharap bahwa ada salah seorang sahabat yang kemudian menjadi khalifah. Dan pada saat itu sebenarnya menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq itu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini ketika beliau kemudian tertusuk oleh orang Khawarij dan di menjelang sakaratul maut,
dia kemudian kumpulkan sahabat yang dia tunjuk tim 6. Sahabat itu ada 6. Kemudian dia minta kepada sahabat-sahabat yang ke-6 ini, di sana ada Utsman, ada Ali, dan di sana juga ada Abdurrahman bin Auf. Dia tunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai ketuanya. Karena apa? Sesungguhnya Umar bin Khattab itu menginginkan bahwa Abdurrahman bin Auf yang nanti akan menggantikannya. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf ketika memimpin tim 6 ini, di awal dia sudah sampaikan. Dia sampaikan bahwa aku tidak berkeinginan untuk menjadi khalifah. Aku lebih memilih belati ditancapkan ke leherku daripada menjadi seorang khalifah. Dalam arti apa? Dia tidak mau menjadi khalifah. Sehingga kemudian di dalam riwayat Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah. Nah, di dalam kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini, sesungguhnya pada saat Utsman bin Affan sudah merasa tua dan dia sudah sering sakit, dan pada saat itu dia sedang mimisan. Kemudian dia berwasiat, kelak nanti yang akan menggantikanku adalah Abdurrahman bin Auf. Ada seorang sahabat yang mendengar ini, maka kemudian dia datang kepada Abdurrahman bin Auf. Kabar gembira ya sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa? Bahwa kelak nanti kalau Utsman bin Affan itu wafat, maka engkau yang menggantikannya. Maka dengan tiba-tiba kemudian Abdurrahman bin Auf menghadap ke kiblat dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila takdir aku menjadi khalifah mengganti Utsman bin Affan, maka izinkan aku wafat sebelum Utsman bin Affan itu wafat. Dalam arti apa? Dia tidak mau menjadi khalifah. Kenapa? Bebannya sungguh amat berat dan dia lebih memilih untuk meninggal duluan dibanding Utsman bin Affan. Maka dikabulkan oleh Allah. 5 atau 6 tahun sebelum Utsman bin Affan wafat, Abdurrahman bin diwafatkan oleh Allah lebih dulu. Dan ketika menjelang ajal, sesungguhnya para sahabat menginginkan Abdurrahman bin Auf ini kelak makamnya bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab. Tetapi karena waktu itu Abdurrahman bin Auf sempat kemudian berjanji setia dengan sahabat Utsman bin Mas'ud. Mereka berjanji apabila ada salah seorang yang meninggal duluan, maka kelak yang satunya dikuburkan dekat dengan kuburan sahabatnya. Dan ternyata kuburannya adalah di kuburan tempat lain. Maka ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, dia tidak dikuburkan bersama Rasulullah, tetapi dikuburkan dengan sahabatnya Utsman bin Mas'ud. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya ceritakan ini seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf, from zero to hero, dari yang nol, tidak punya apapun, lil fuqara wal masakin, ketika hijrah dalam keadaan fakir miskin. Tetapi kita lihat ketika di akhir hayatnya, di dalam kiprah perjuangannya, sungguh dia menjadi orang yang mulia. Banyak amal yang kemudian dia lakukan. Dia melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, dan yang terjadi adalah dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dan itu pun bisa terjadi juga buat kita. Barangkali orang menganggap atau kita dianggap bukan sesuatu, tidak dianggap di masyarakat, tetapi atas tekad kita, keinginan kita, dan terlebih lagi kita beramal sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Muhammad SAW atas perintah Allah Ta'ala, maka tidak mungkin kita akan menjadi sesuatu orang yang kemudian memberikan manfaat di dunia dan kelak di yaumil akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.